Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini saya masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga saya masih bisa mengerjakan tugas video yang diberikan kepada saya, yaitu mempresentasikan tugas berupa PPT yang berjudul SDLC yang disebut sebagai Software Development Life Cycle. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk kepada pembahasannya. Baik, pada materi yang pertama itu di sini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama itu apa itu SDLC? Yang kedua itu apa manfaat SDLC? Yang ketiga itu bagaimana cara kerja SDLC? Yang keempat itu apa saja model SDLC? Dan kelima itu bagaimana SDLC menangani keamanan? Yang terakhir, bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu SDLC? Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk software development life cycle disebut sebagai SDLC adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembangan untuk mendesain serta membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Yang kedua itu tujuan SDLC adalah meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan ke depan agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. Yang ketiga itu metodologi ini menguraikan serangkaian langkah yang membagi proses pengembangan perangkat lunak menjadi tugas yang dapat ditetapkan, diselesaikan, dan diukur. Selanjutnya kita masuk pada manfaat SDLC. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Yang kedua itu estimasi perencanaan dan penjadwalan yang efisien. Yang ketiga itu peningkatan manajemen risiko dan estimasi pembiayaan. Yang terakhir itu pengiriman perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Kita masuk pada bagaimana cara kerja SDLC. Terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu rencana. Di sini rencana terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu fase perencanaan, biasanya mencakup tugas-tugas seperti analisis biaya, manfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya, dan alokasi. Yang kedua itu tim pengembangan mengumpulkan persyaratan dari beberapa pemangku kepentingan seperti pelanggan, ahli internal dan eksternal, serta manajer untuk membuat dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Yang ketiga itu dokumen tersebut menetapkan harapan dan menentukan tujuan bersama yang membantu untuk merencanakan proyek. Tim memperkirakan biaya, membuat jadwal, dan memiliki rencana terperinci untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, itu disebut sebagai desain. Pada fase desain, teknisi perangkat lunak menganalisis persyaratan dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk membuat perangkat lunak. Misalnya, teknisi mungkin mempertimbangkan untuk mengintegrasikan modul yang sudah ada sebelumnya, membuat pilihan teknologi, dan mengidentifikasi alat pengembangan. Yang terakhir itu teknisi akan melihat cara terbaik untuk mengintegrasikan perangkat lunak baru dan ke dalam infrastruktur IT yang sudah ada yang mungkin dimiliki organisasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, pada fase penerapan. Pada fase penerapan, tim pengembangan mengodekan produk. Mereka menganalisis persyaratan untuk mengidentifikasi tugas pengodean yang lebih kecil yang dapat mereka kerjakan sehari-hari
untuk mencapai hasil akhir. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu pengujian. Tim pengembangan menggabungkan pengujian otomatis dan manual untuk memeriksa perangkat lunak untuk bug. Analisis kualitas terdiri dari pengujian kesalahan perangkat lunak dan pemeriksaan jika analisis tersebut memenuhi persyaratan yang lebih persyaratan pelanggan atau tidak. Yang terakhir itu karena banyak tim yang menguji kode yang mereka tulis secara langsung, fase pengujian seringkali berjalan secara fase pengembangan. Selanjutnya masuk kita bagian kelima, yaitu development. Saat ini pengembangan perangkat lunak mereka mengodekan dan menguji pada salinan perangkat lunak yang berbeda dan dibandingkan yang diakses pengguna. Yang kedua itu perangkat lunak yang digunakan pengguna tersebut produksi, sementara salinan lain berada di lingkungan build atau lingkungan pengujian. Yang ketiga itu memiliki lingkungan build dan produksi yang terpisah, memastikan bahwa pelanggan dapat terus menggunakan perangkat lunak meskipun sedang diubah atau ditingkatkan. Fase development mencakup beberapa tugas untuk memindahkan salinan build yang berakit ke lingkungan produksi seperti pengemasan, konfigurasi lingkungan, dan pemasaran. Kita masuk kepada bagian yang terakhir, itu bagaimana cara kerjaan SDLC. Yang keenam itu pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan, di antara tugas lainnya, tim memperbaiki bug, menyelesaikan permasalahan pelanggan, dan mengelola perubahan perangkat lunak. Selain itu, tim memantau semua sistem performa, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi cara baru dalam peningkatan keberadaan perangkat lunak. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan, apa saja model SDLC. Yang pertama itu model siklus hidup pengembangan perangkat lunak disebut SDLC. Secara konseptual menyajikan SDLC secara terorganisasi untuk membantu organisasi mengimplementasikannya. Yang kedua itu model yang berbeda mengatur fase SDLC dalam urutan kronologis yang bervariasi untuk mengoptimalkan siklus pengembangan. Yang ketiga itu beberapa model SDLC diantaranya. Yang pertama model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, dan model Agile. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan bagaimana SDLC menangani keamanan. Yang pertama itu dalam proses pengembangan perangkat lunak tradisional, pengujian keamanan merupakan proses terpisah dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak disebut sebagai SDLC. Yang kedua itu tim pengamanan menemukan kelemahan hanya karena mereka membangun perangkat lunak. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah bug yang tetap tersembunyi serta meningkatnya risiko keamanan. Selanjutnya bagian kedua itu DevSecOps. DevSecOps adalah praktik mengintegrasikan pengujian keamanan pada setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak. Yang kedua itu mencakup alat dan proses mendorong kolaborasi antara developer, spesialis keamanan, dan tim operasi untuk membangun perangkat lunak yang efisien dan aman. Selain itu, memastikan bahwa aktivitas jaminan keamanan seperti tinjauan kode, analisis arsitektur, dan uji penetrasi merupakan bagian integral dari upaya pengembangan. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan, bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Yang pertama itu siklus hidup pengembangan sistem. Terbagi menjadi dua. Singkatan SDLC terkadang dapat mengadu pada siklus hidup pengembangan sistem, proses perencanaan dan pembuatan sistem IT. Yang kedua itu sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen, perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang kompleks. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, itu siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang dibandingkan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak hanya membahas pengembangan dan pengujian komponen perangkat lunak, dan kedua di sisi lain pengembangan sistem adalah superset yang lebih luas yang melibatkan pengaturan dan pengolahan perangkat keras manusia dan proses yang rapat dan dapat membentuk sistem. Yang ketiga itu sistem tersebut dapat mencakup tugas-tugas seperti pelatihan organisasi dan mengubah kebijakan manajemen yang tidak termasuk dalam payung pengembangan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu manajemen siklus hidup aplikasi. Yang pertama itu manajemen siklus hidup aplikasi disebut sebagai LM adalah pembuatan dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak hingga tidak lagi digunakan. ALM melibatkan beberapa proses, alat, dan orang yang bekerja sama untuk mengelola setiap aspek siklus hidup, seperti ide, desain, dan pengembangan, pengujian, produksi, dukungan, dan redundansi akhir. Selanjutnya kita masuk pada SDLC dibandingkan dengan ALM. SDLC menjelaskan tahap pengembangan aplikasi secara lebih detail. SDLC merupakan bagian dari ALM. ALM mencakup seluruh siklus hidup aplikasi dan terus melampau. SDLC ALM dapat memiliki beberapa SDLC selama siklus hidup aplikasi. Baik, itulah pemaparan yang dapat saya paparkan pada video ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat diterima oleh dosen yang telah memberikan tugas kepada kami dan bisa memenuhi tugas yang telah diberikan. Baik, saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.